Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Tales of the Asgard part ke-97-nya di season 7 kali ini. Oke, dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Nili membalas ucapan Yuyin dengan mengatakan ingin menghancurkan keluarga Nili, pergi ke dunia linglong kecil. Bisakah keluarga Yuyin bertahan? Nili bilang apa peringkat 10 besar begitu luar biasa? Jika punya nyali bertarung 1 lawan 1, Nili akan membuat Yuyin sadar Yuyin tidak punya hak untuk menghina orang lain. Mendengar hal itu, Yuyin pastinya sangat marah. Dia mengatakan tidak ada yang pernah berani berbicara begitu lancang kepadanya. Yuyin pun akan membuat Nili kalah dengan keras. Jika Nili kalah, Nili harus merasakan 3 cambuk dari Yuyin. Apakah Nili berani? Terlihat para murid lain pun berkumpul karena Long Yuyin dan Nili akan bertaruh. Sementara Xiao Yu bilang Nili bahkan belum mencapai ranah Evil, tapi Yuyin menginginkan Nili mati. Nili mengatakan siapa bilang tidak berani, hanya untuk hari ini jika ia bisa naik tangga lebih tinggi dari Yuyin, Nili juga akan mencambuk Yuyin sebanyak 3 kali. Apakah Yuyin berani? Akhirnya mereka berdua pun bersepakat, dan Yuyin pun tidak takut sama sekali. Ia akan menunggu Nili di atas. Sedangkan Xiao Yu bergumam, kebencian macam apa yang mereka miliki. Ditambah lagi Nili juga bukan orang yang sembrono. Saat itu Piao mengatakan 3 cambukan dari Yuyin akan menghancurkan Nili. Sementara itu tetua sekte yang sedang bermain shogi, mereka mengatakan mendapatkan 3 cambukan itu sangat mematikan. Keluarga Long Yin tidak mudah diprovokasi. Harusnya jangan terlalu impulsif. Pada akhirnya jika hal ini terjadi terlalu serius, nampaknya mereka harus turun tangan. Kembali kepada Yuyin yang sampai di anak tangga ke-129, ia bergumam Nili ingin melampauinya dalam 1 hari. Itu sama sekali tidak mungkin. Terlihat Yuyin setelah naik ke peringkat 9, para murid menduga bahwa Nili akan kalah. Sementara Yuyin berkultivasi sebentar terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan ke anak tangga berikutnya. Di sisi Nili sepertinya ia tidak bisa melanjutkan lagi. Ia mengatakan gurunya memang benar, ada terlalu banyak kemarahan dalam dirinya. Meskipun langit dan bumi mencakup segala hal, tapi mendapat pengakuan dari jalan surgawi memang sangat sulit. Namun bagaimana Nili berhenti di anak tangga ke-122 dan juga berhenti di sini? 2 kehidupan akan sia-sia. Hingga akhirnya Nili duduk dan berkultivasi terlebih dahulu. Dikatakan guru Nili, jalan surgawi sangat jelas. Surga bisa menjungkir balikan, tetapi tidak membawanya. Bumi dapat membawanya, tetapi tidak dapat menjungkir balikannya. Jalan Taois dapat melingkupinya, tetapi tidak dapat diperdebatkan. Mengetahui bahwa segala sesuatu itu mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin. Terlihat aura kekuatan Nili pun terus meledak-ledak. Yuyin pun terkejut. Kekuatan jalan surgawi di sekitar Nili sangat tidak teratur. Apa sebenarnya yang Nili lakukan? Bahkan semua orang menjadi oleng karena getaran yang sangat hebat ditimbulkan oleh Nili. Xiao Yu mengatakan nafas Nili tampaknya telah menyatu dengan kekuatan jalan surgawi, bahkan tidak dapat dirasakan. Terlihat mata Nili memancarkan cahaya yang sangat tajam. Hingga akhirnya Nili pun melanjutkan menaiki anak tangga. Nili pun merasakan apa ini kekuatan dari teknik ilahi jalan surgawi. Terlihat Nili pun terus menaiki tangga sampai Jin Yan mengatakan ketinggian ini adalah simbol batas penghubung antara ranah Evil dan juga jalan surgawi.
Sejak zaman kuno tidak ada yang pernah mencapai ranah Evelistar, paling banyak hanya bisa mencapai anak tangga ke 138. Ia sampai sini saja sudah kesulitan untuk melangkah, sedangkan Nili dan Yuyin begitu mudah ingin naik. Mengapa ia bahkan lebih buruk dari Nili? Terlihat Jinian pun sangat marah karena hal tersebut. Terlihat murid lain bilang, tidak heran Nili berani bertarung dengan Yuyin, dikarenakan Nili terlalu kuat. Saat itu di papan peringkat ternyata Nili telah naik ke peringkat ke-10. Ini luar biasa. Tak lama setelah hal tersebut muncullah Gubei dan kakaknya. Gubei mengatakan bahwa Nili benar-benar orang yang sulit diprediksi. Nona Gu juga bilang bahwa bakat Nili sangat luar biasa. Namun tiba-tiba saja Nona Gu mengajak Gubei pulang dikarenakan mereka datang. Yaitu adalah Gu Heng dan bawahannya. Gu Heng bilang, bukankah ini adik sepupu Gulan dan Gubei? Kalian juga datang untuk menonton kesenangan? Gubei menjawab, iya dengar. Ada hal menarik yang terjadi di sini. Gu Heng dengan pura-pura mengatakan, penyakit Nona Gulan masih belum membaik. Ia pun kasihan, karena dengan bakat Nona Gulan, harusnya menjadi orang terkuat di klan Gu. Lantas ia pun membisikkan kepada Gubei, kakaknya lumpuh sekarang dan Gubei harus merawatnya. Gubei pun berterima kasih atas perhatian Gu Heng. Penyakit kakaknya memang belum membaik. Ia membawanya keluar untuk bersantai. Saat itu Gu Heng bergumam, setelah wanita ini menjadi lumpuh, temperamennya berbeda dari sebelumnya. Gu Heng mengatakan, lagi pula ia adalah pewaris utama klan Gu, tentu harus lebih banyak memikirkan klan. Lalu Gubei pun berterima kasih atas kebaikan kakak sepupu Gu Heng. Kembali kepada Nili, dia menyampaikan, Yuyin mengatakan hari pertamanya di sini bisa sampai di sini. Ternyata biasa-biasa saja. Nili pun menjadi bingung sebaiknya di manakah ia tempatkan 3 cambuk pada tubuh Yuyin. Wanita cantik seperti Yuyin sebenarnya sangat disayangkan. Meski cantik tapi hatinya seperti ular. Ia pun tidak perlu berbelas kasihan. Terlihat Yuyin sangat marah dikarenakan Nili melihat 2 buah segarnya dan tubuhnya yang seksi. Yuyin mengatakan bahwa Nili bajingan dan ia akan mencongkel mata Nili. Nili bilang, apa menurut Yuyin ia tertarik kepada Yuyin. Jangan terlalu percaya diri. Di mata Nili, Yuyin bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika Yuyin berdiri telanjang di depan Nili, ia juga tidak akan memperhatikan Yuyin. Oh, sayang banget guys. Bantuin. Nggak mau itu guys, Nili. Hajar guys. Yuyin telanjang. Nili menyebut Yuyin sebagai wanita beracun. Tidak peduli seberapa terang penampilan Yuyin, juga tidak bisa menyembunyikan keburukan di hati Yuyin. Nili pun mengingat kembali di kehidupan sebelumnya. Gurunya mati di tangan Yuyin. Dengan marah Yuyin mengatakan, beraninya Nili menghinanya seperti ini. Nili menegaskan hari ini ia akan mengalahkan Yuyin. Ditambah lagi yang kalian sebut jenius itu hanyalah lelucon. Akan tetapi terlihat Yuyin justru menjadi gugup. Mungkinkah ia benar-benar melihat Nili sebagai ancaman baginya? Ia pun ingin melihat bagaimana cara Nili melampauinya hari ini. Nili tidak bisa melakukannya, maka ia akan membiarkan Nili mati. Nili menyuruh Yuyin membuka matanya lebar-lebar. Lantas Nili pun meledakkan kekuatannya di sana. Xiaoyu yang melihat hal itu mengatakan, dengan kultivasi Nili, bagaimana mungkin memiliki kekuatan jalan surgawi yang begitu menakutkan? Hingga akhirnya Nili pun datang kepada Yuyin dengan penuh percaya diri, disertai kekuatan jalan surgawi. Yuyin yang melihat hal tersebut mengatakan, mengapa jelas-jelas Nili belum mencapai ranah Heavenly Fate?
tapi memiliki penindasan yang mengerikan seperti ini. Bahkan lebih kuat dari praktisi tingkat 5. Tanpa sadar, Yuyin pun mundur perlahan dikarenakan ketakutan oleh Nili. Terlihat Nili pun terus menaiki tangga dengan aura penindasan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Nili berhasil melewati Yuyin dengan sangat epik, sembari mengatakan bahwa Yuyin lemah sekali. Yuyin pun hanya melongo tidak percaya. Semuanya pun menampilkan ekspresi yang sama. Nili menegaskan ia dapat dengan mudah melampaui Yuyin. Terlihat papan peringkat menunjukkan bahwa Nili telah melampaui Yuyin. Para murid di sana pun sangat senang dan mengatakan bahwa Nili sangat hebat. Seketika itu juga Yuyin menoleh ke belakang Nili sambil melongo tidak percaya bahwa ia telah dilampaui oleh Nili. Oke guys, itu adalah dari donghua yang berjudul Tales of the Ice God part ke-97-nya di season 7 kali ini. Untuk part selanjutnya akan diupdate seminggu sekali, yaitu minggu depan. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.